Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di webinar Dewa Talks. Bagi yang belum kenal aku, kenalin nama aku Lintang, aku dari Dewa Web, dan hari ini aku bersama Mbak Hera Diani, co-founder dari Magdalenko, sebuah majalah bimbingan online yang mendidik, memberdayakan, dan membantu para wanita muda menavigasi dunia yang berubah dengan cepat. Nah, Mbak Hera Diani ini adalah salah satu pendiri dan redaktur pelaksana majalah daring Magdalene.co yang berfokus pada isu perempuan dan gender. Nah, Mbak Hera ini sebenarnya memiliki gelar S1 Teknik Kimia, namun Mbak Hera lebih memilih menjadi jurnalis dengan pengalaman profesionalnya 20 tahun. Mbak Hera telah bekerja dan menulis di sejumlah media nasional dengan pengalamannya seperti di Jakarta Post, Jakarta Globe, South China Morning Post, dan Foreign Policy. Nah, mungkin Mbak Hera mau memperlihatkan dirinya untuk sapa teman-teman yang udah hadir di sini. Oke. Udah muncul belum ya? Kamera Mbak Hera kelihatan nggak, teman-teman? Enggak. Oh, sudah. Oh, Oke. sudah. Oke. Nah, Ya. Oke, Mbak Hera hari ini akan membawakan materi mengenai creative content writing for small business. Semoga webinar hari ini bisa membantu teman-teman untuk menulis lebih baik lagi, apalagi untuk teman-teman yang memiliki bisnis-bisnis kecil. Nah, mungkin cukup dari aku. Tunggu bentar, aku mau kasih tahu sedikit informasi. Bagi kalian yang baru pertama kali hadir di sini, aku mau kasih tahu kalau misalkan kalian punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mbak Hera, kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di box Q&A. Kalian bisa lihat box Q&A ada di bawah. Nah, nanti pertanyaan kalian akan kami jawab atau Mbak Hera jawab pada sesi Q&A. Ya, teman-teman, setelah presentasi dari Mbak Hera. Oke, mungkin itu cukup dari aku. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Hera. Oke, makasih Lintang. Boleh ditampilkan Oke, Mbak Hera. slide-nya? Ya. Aku share ya. Udah kelihatan ya, Mbak Hera? Ya. Oke. Oke. Halo teman-teman, selamat siang. Mudah-mudahan tidak mengantuk ya, walaupun mungkin sebagian sedang puasa. Siang ini saya atas permintaan Lintang dan teman-teman di Dewa Web akan berbagi bagaimana sih menulis konten yang kreatif untuk small business atau UKM gitu. Saya sendiri dari Magdalene sebenarnya hitungannya juga UKM sih, jadi saya cuma mau berbagi juga. Next. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, apa sih Magdalene.co ini? Magdalene.co ini adalah majalah bilingual online yang tujuannya adalah mengedukasi, memberdayakan, dan membantu perempuan-perempuan muda, terutama untuk menavigasi dunia yang sekarang berjalan sangat cepat. Next. Kami berdiri pada tahun 2013, tujuannya adalah untuk menampilkan konten yang berkualitas dan memberdayakan, mempersembahkan juga jurnalisme yang solutif, bukan jurnalisme yang hanya sensasional aja gitu, atau clickbaiting, juga menampilkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan progresif, serta menyediakan platform bagi community, khususnya perempuan, untuk berbagi pengalaman dan mencari dukungan. Next. Ya, ini tampilannya kalau yang belum pernah lihat Magdalene seperti ini. Kami karena muda, kami lebih menggunakan ilustrasi, jadi agar tampilannya secara visual lebih atraktif. Gitu. Next. Nah, ini pendirinya, yaitu saya sendiri, dan partner saya, Devi Asmarani. Kami berdua memiliki background sebagai jurnalis dan juga penulis sih, tidak hanya karya-karya jurnalistik, tapi juga tulisan-tulisan kreatif lainnya. Oke, next. Ya, topik hari ini adalah creative content writing. Jadi, tapi saya fokuskan di sini ke digital content marketing. Kenapa? Atau digital content writing. Kenapa? Karena kita ini ada di era internet ya, social media is king. Semua orang ada di situ. Jadi
memang jadi faktor aspek yang sangat penting untuk memasarkan produk atau expertise kita di dunia digital ini. Lalu selain itu sekarang di tengah corona ini semua bisnis, ya nggak semua bisnis sih, tapi banyak bisnis yang akhirnya harus bergerak ke online karena nggak mungkin kan ngadain event atau bikin bikin acara atau uh, apa ya seperti hotel misalnya sangat terpukul, jadi semua harus berubah, melakukan perubahan, dan sebagian besar akhirnya larinya ke online karena sekarang juga di situ orang-orang berada di tengah pandemi ini, semua beralih ke online. Nah, muncullah di sini keperluan untuk digital content marketing ini atau penulisan konten, penulisan konten, kreatif konten. Next. Oke, apa sih sebetulnya digital content marketing ini? Jadi ada ini adalah sebuah proses yang menggunakan beragam platform, bisa blog, bisa video, bisa infografis, webinar, podcast, atau ya konten-konten sosial media. Tujuannya tujuannya ya pada akhirnya adalah untuk menjual produk ya, tapi juga sebelumnya adalah untuk melakukan engagement, mencari pasar juga, ya generating leads dan akhirnya pada penjualan dan juga customer advocacy. Kalau jika dibangun secara strategis, sebenarnya konten itu bisa mengarahkan pada itu tadi penjualan yang lebih besar gitu. Nah, kenapa konten ini sering disebut konten adalah raja, gitu. Content is king. Ini kelihatannya terdengarnya klise gitu ya, selalu diulang-ulang. Tapi memang kenyataannya itu seperti itu gitu. Itu akurat menggambarkan betapa pentingnya menyediakan konten yang berkualitas dalam dunia marketing digital sekarang ini. Ada penelitiannya pada 2017 lebih dari 70% marketer mengkonsentrasikan pada menghasilkan jumlah-jumlah konten, dan pada 2019 konten marketing itu jadi menjadi industri yang miliaran nilainya miliaran dolar. Nah, kenapa ini juga penting? Karena pentingnya content writing ini meningkat karena sekitar 70% customer atau pembeli itu sekarang lebih suka dia baca artikel-artikel, nggak lagi iklan-iklan yang sangat hard selling gitu. Iklan-iklan yang sangat straightforward hard selling itu mereka nggak terlalu suka. Soalnya mungkin mereka merasanya itu kurang jujur gitu ya, terlalu jualan. Tapi kalau misalnya bentuknya artikel atau yang lebih soft, mereka ternyata 70% customer tuh lebih suka. Nah, sekarang juga konten itu sangat vital dalam brand promotion karena sekarang kan internet tuh sudah mengambil alih TV dan broadcasting dalam menyampaikan informasi untuk orang-orang. Sekarang orang-orang kalau mau cari informasi tentang produk atau apapun, jadi tinggal Google terus mereka cari tahu produknya gitu. Jadi ini memungkinkan pengguna itu untuk langsung mengecek produk-produk tersebut dalam waktu sebentar gitu, dalam waktu cepat. Next. Oke, apa sih manfaatnya? Ya, it's all about making connections gitu, membangun hubungan, membangun engagement dengan target audience-nya, dan ternyata ini sangat terbukti efektif dalam memasarkan sesuatu gitu. Secara singkat, content marketing ini bisa, kalau kita punya website, itu bisa meningkatkan traffic website kita, terus generating leads tadi, mencari potensial customer, terus membangun kepercayaan juga dari customer atau calon customer, terus juga bisa membangun brand kita sebagai brand yang punya otoritas lah, sebagai brand yang punya
prestige gitu. Dan pada akhirnya dan memang itu tujuan kita semua yang punya bisnis adalah untuk meningkatkan penjualan. Next. Nah, kenapa sih penting banget kita menulis konten yang berkualitas dan juga kreatif? Karena content writing ini sekarang udah ada memang di jantungnya, di jantungnya marketing strategis gitu. Good content katanya brings in audience, membawa orang datang ke datang ke website kita atau datang ke sosial media kita, tapi great content generates higher conversion rates. Jadi bikin orang akhirnya mau tertarik sama apa yang kita tawarkan gitu. Selain itu harus menampilkan konten yang berkualitas dan kreatif juga karena kita nih semua para netizen ini, pembaca ini attention span-nya atau perhatiannya sangat bentar, sangat pendek gitu. Jadi bahkan semakin lama semakin menurun. Jadi penting banget kita harus dapat menghasilkan konten yang menarik perhatian pembaca gitu. Selain itu competition-nya persaingannya sangat sangat kejam ya, sangat ketat di luar sana tuh. Aduh, begitu banyak konten di luar sana yang bikin orang bingung ya harus ngeliat yang mana nih. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar menuliskannya, agak sulit untuk merebut perhatian pembaca. Next. Nah, ini ada data bagaimana konten marketing ini ternyata mendrive conversion rates 6 kali lebih tinggi daripada yang nggak melakukan konten marketing. Jadi katanya lebih sukses, ini datanya bisa dilihat lah. Jadi 86% sekarang yang marketer yang business to customer, yang menjual produk langsung pada customer menggunakan konten marketing, 91% yang B2B, business to business juga menggunakan itu. Jadi dan hasilnya katanya 6 kali lebih lebih tinggi hasilnya conversion rate-nya. Next. Nah, ini yang tadi saya sebut soal attention span, gimana pendeknya perhatian dari pembaca atau audience. Ternyata lebih, kan dulu kan katanya yang paling sedikit itu, paling pendek itu attention span-nya goldfish ya, ikan mas, atau Dory yang di Finding Nemo, tapi ternyata human being sekarang attention span-nya cuma 8 detik aja. Jadi mereka cuma kayak scan aja gitu. Kalau membaca hanya scan, kadang cuma baca judul. Jadi penting banget untuk menciptakan konten yang engaging atau mengikat perhatian, menarik perhatian, dan juga bernilai yang membantu target audience kita. Next. Oke. Jadi apa sih kunci untuk successful content writing, untuk penulisan konten yang berhasil itu, yang bisa tadi menghasilkan conversion rates? Next. Nah, dari pengalaman saya juga hasil baca-baca dan pengamatan di luar sana, yang pertama kita harus tahu audience kita gitu. Konten kita tuh harus audience fokus. Kita harus tahu audience kita dan apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka gitu. Misalnya saya sebut Magdalene aja ya. Kita adalah media yang cater to anak muda, perempuan 18 sampai 24 ternyata. Jadi kita harus tahu apa sih kebutuhan mereka, apa yang jadi kegelisahan mereka. Dengan begitu kita bisa tahu apa yang bisa kita tulis, apa yang tone artikelnya seperti apa, terus juga apa yang bisa kita persembahkan untuk memberikan solusi pada mereka. Nah, tadi jadi kalau kita tahu apa audiens kita bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan mereka, dan dengan suara atau tone yang memang berbicara pada mereka. Apakah audiens kita milenial, misalnya produk kita
makanan, apakah makanannya lebih cater pada anak muda atau misalnya ibu-ibu rumah tangga atau working women yang sibuk. Jadi kita harus tahu dulu apa audiens kita itu siapa gitu. Selain itu kita juga apa harus mencari tahu kompetisi kita apa pesaing kita seperti apa sih kompetitor kita gitu. Bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka mendekati audiensnya. Jadi kita juga cari tahu, take note, jadi apa yang seperti apa yang mereka lakukan gitu. Dengan memberikan apa, dengan menciptakan konten yang relevan dan membantu audiens, kemungkinan keberhasilan itu akan lebih tinggi. Ini yang disebut dengan healthy cyber relationship. Selain itu kalau misalnya kita bisa cater to audience kita gitu ya, bisa dengan tepat memberikan solusi atau memberikan konten yang pada audience kita, itu juga misalnya lewat tulisan di blog atau website, itu akan ditangkap juga oleh Google gitu. Google nanti akan lebih membantu cater to you, to your needs gitu. Oke, next. Nah, lalu apalagi tadi kuncinya supaya konten kita lebih menarik, lebih kreatif. Ini kontennya harus dinamis gitu. Jadi nggak seperti itu aja bentuknya, nggak itu aja. Jadi harus menarik dan nggak membosankan. Contoh-contohnya misalnya kalau kita punya blog atau website, artikelnya misalnya secara kategorinya, secara kontennya itu bisa lebih sifatnya berita pendek kah, yang informasi-informasi pendek kah, atau mau yang lebih bersifat storytelling, blog-blog yang sharing pengalaman atau cerita, atau bisa juga misalnya case study gitu, in-depth information, mempersembahkan data, atau juga bisa macam-macam lah gitu ya. Sampai juga mungkin dalam bentuk e-book itu bisa juga. Jadi ada kita emang harus menguasai gaya menulis yang lebih luas, nggak cuma satu itu aja, itu supaya tulisan-tulisan yang kita tampilkan atau konten-konten yang kita tampilkan itu lebih menarik dan tidak membosankan. Next. Nah, penulisan juga ya namanya juga konten ya, memang harus ditulis secara baik gitu, seolah-olah memang ditulis oleh expert gitu. Jadi kita harus tahu topik kita, kita benar-benar menguasai topik kita gitu. Apakah itu produknya misalnya makanan, kita cerita tentang makanan, kita misalnya produknya vitamin, obat atau apapun lah, atau jasa gitu, kita harus tahu. Jadi orang juga bisa ngelihat, oh dia tahu nih, they know what they're talking about. Jadi jangan superficial atau jangan dangkal gitu dalam penulisannya. Kalau bisa lakukanlah dulu riset dulu gitu loh secara mendalam, jadi nggak ya kontennya lebih dalam lah, lebih pembaca tuh bisa mendapatkan yang lebih daripada yang lebih dalam lah, pengetahuan yang lebih dalam. Oke, next. Ya. Nah, saya tadi kan soal attention span tadi ya, attention span yang sangat rendah, 8 detik aja, itu memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu, orang-orang cuma scan aja ya, skim gitu. Nggak mau satu-satu ya, karena memang banyak sekali ini di luar sana, konten di luar sana. Jadi, audiens tuh pengennya materi-materi yang mudah dibaca, lalu dan setelah dibaca mereka maunya ada pengetahuan gitu.
Makanya kalau sering lihat misalnya artikel-artikel yang bentuknya listicle, misalnya 5 cara 5 cara memasak mudah. Itu sangat laku karena memang ya nature-nya orang pembaca sekarang seperti itu, nature-nya audiens seperti itu gitu. Pengennya yang mudah. Jadi eh pengennya yang mudah jadi dan mudah dibaca sehingga dan cepat dibaca. Untuk itu kontennya harus engaging gitu ya, harus menarik perhatian. Nggak usah perlu terlalu banyak fluff, terlalu banyak basa-basi, basa-basi atau fluff itu ya. Pokoknya yang ringkes tapi jelas, tapi juga nggak clinical banget ya, nggak terlalu steril gitu. Tapi jangan yang terlalu berbunga-bunga, itu maksud saya, terlalu berbunga-bunga. Pendek aja tapi informatif, dan informasi itu dibungkus dengan cara yang mudah dan mudah dicerna. Gitu. Lalu gunakan active voice, suara yang aktif, tulisannya aktif, jadi lebih lebih powerful dan lebih engaging gitu. Contohnya gimana ya? Ya seperti menggambarkan suatu adegan lah, seperti dalam film gitu, jadinya nggak monoton, nggak datar. Lalu ya secara struktur clear, jelas. Jadi sekarang emang nggak bisa, dalam beberapa kasus emang orang masih ada yang mau tulisan-tulisannya panjang, tapi di most cases orang hanya senang paragraf-paragraf yang pendek. Terus tadi saya bilang listicle, list gitu, nomor-nomor itu lebih disukai, atau bullet points itu orang lebih senang langsung ke poin-poinnya apa aja yang diperlukan. Jadi formatnya biasanya seperti itu yang diinginkan. Oke. Ya. Ya, emang bottom line-nya memang harus kreatif gitu ya. Jadi ide-ide itu diformulasikan lewat cerita atau angles atau topik-topik yang spesifik. Paling the bottom line-nya juga adalah storytelling. Orang ternyata dari data itu otak manusia itu lebih menyimpan informasi kalau ditampilkan lewat story gitu kan. Jadi jangan cuma ini ada produk makanan gitu misalnya, jual rendang gitu. Rendang ini bahannya ini oke gitu. Tapi kalau misalnya ditampilkan ada kisah di baliknya, atau ada ada pengalaman yang mengesankan di balik produk itu, misalnya resep keluarga, gimana itu dari turun-temurun, itu biasanya akan lebih mengikat, lebih menarik bagi audience, bagi customer. Dan bisa ditampilkan lewat, dan ini ya, jadi human brain retains 70% of information through stories, dan 95%-nya melalui emosi. Jadi orang akan lebih mendengarkan dan lebih mendengarkan atau lebih tertarik kalau itu dalam bentuk produknya itu telling a story gitu, nggak cuma tentang produk aja. Misalnya tenunan dari Sumba gitu, kita bisa cerita tentang ibu-ibu penenunnya atau segala macam. Jadi ada storytelling-nya lah gitu, nggak cuma tentang produknya per se. Lalu konten-konten yang kita tampilkan atau kita tulis juga harus original. Itu penting sekali, selain karena memang ya plagiarism itu bukan sesuatu yang baik gitu, juga nanti dari Google itu biasanya ada penalti gitu kalau misalnya ada
website yang menampilkan konten yang duplikasi gitu atau kopian dari ini lain. Jadi kalau sebisa mungkin ya pokoknya kontennya harus original, terus tentu saja harus informatif, harus jujur. Ya kalau paling bagus emang ada storytelling-nya, tapi jangan juga dikarang-karang gitu. Kalau itu memang bukan resep keluarga, ya jangan juga itu disebut resep keluarga, nanti nggak genuine gitu kesannya. Lebih baik memang story yang betul-betul ada. Bisa juga menampilkan data atau link to source. Balik lagi dulu ya. Lalu kalau mau thought provoking bisa memprovokasi pemikiran orang, tapi jangan juga terlalu provokatif atau sekedar provokasi aja itu juga kurang ini. Dan penting juga adalah untuk agar actionable gitu. Jadi biasanya the most successful content tuh encourages people buat mengambil specific action. Jadi ya eventually membeli produk kita atau jasa kita gitu. Jadi harus diarahkan ke sana. Oke, next. Nah, konsistensi ini penting. Memang harus being consistent adalah yang membuat content writers yang successful itu tetap bertahan gitu ya. Pertama ya konsisten terus menulis ada, dan konsisten juga bagaimana style menulisnya, apa yang ditampilkan, apa yang dibangun gitu, tone, approach-nya gimana, terus postnya tuh selalu ada, nggak cuma oke kita posting sebulan sekali, nanti orang juga lupa gitu. Apalagi sekarang orang-orang ya dalam sehari aja bisa churning banyak konten, apalagi di sosial media ya. Lalu konsistensi ini juga penting untuk biar orang-orang tahu brand awareness kita gitu. Dan ternyata blog itu sekarang juga meningkat lagi ininya popularitasnya. Jadi walaupun sosial media itu populer, tapi ternyata ada data bahwa 65% marketers berencana untuk meningkatkan penggunaan blog. Oke, next. Oke, ya sosial media ini emang sekarang udah nggak bisa disangkal lagi, emang sangat powerful ya ininya sangat penting dan sangat powerful gitu. Karena ini sosial media itu bisa membangun sense of community, terus juga bisa membantu meningkatkan traffic, membantu meningkatkan subscriber, dan juga terutama bisa menghubungkan kita dan customer dengan secara langsung, mereka bisa langsung bertanya atau komplain atau apapun gitu ya. Nah, kemampuan untuk menangkap perhatian di sosial media ini sangat penting bagi yang ingin apakah sudah saya jelas? Oke, siap. Ini tadi ada yang ini. Ya, sip. Oke, jadi tadi sampai mana? Oke, jadi penting sekali emang buat digital marketing untuk memanfaatkan sosial media gitu. Jadi, tapi jangan juga hanya pengen viral sembari hanya istilahnya sekarang tuh hanya pengen sensasional aja, tubir istilahnya, tapi ya harus berkualitas juga yang ingin disampaikan di sosial medianya. Ya itu sosial media platforms ya itu magical tool buat membantu secara pribadi terhubung dengan audience, dan juga bagi small business kayak Magdalene juga masih small business ya, kita berterima kasih banget karena kita nggak punya banyak uang untuk promo artikel-artikel kita juga ada
menjual jasa sebagai content writer juga, dan juga menjual merchandise itu, eee, ini sangat ini gitu, apa namanya, sangat, powerful tools untuk bringing traffic dan juga berkomunikasi dengan audience. Dan, social media presence yang bagus itu akan meningkatkan, SEO kita, apa, dan juga return on investment juga gitu. Bisa memacu apa, men-generate, readership yang lebih luas, juga, ya jelas mem-boosting, site traffic dan juga bisa mengarah pada conversion tadi, conversion rate eee, yang lebih tinggi. Next. Oke, kalau ada beberapa tips ini, kalau misalnya kita belum punya web atau, memang tidak ada resource-nya untuk menulis web atau menulis blog dan hanya sosial media hanya satu-satunya digital marketing platform kita, itu nggak apa-apa banget dan malah, eee, malah diuntungkan ya karena relatively low cost gitu. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, 3 trifecta ini Facebook, Instagram, dan Twitter semuanya pilihan yang bagus gitu. Ini kalau bisa tiga-tiganya kita, ada di situ. Tapi kita juga harus, apa namanya, harus lihat juga audiensnya, eee, kita harus know our audience juga gitu dan, ada beberapa platform yang memang lebih bagus untuk, beberapa industri. Misalnya kayak masak-memasak, mungkin lebih cocok di Instagram atau mungkin YouTube atau malah, Pinterest. Yang saya tahu beberapa kayak media perempuan atau, yang jual interior atau, tanaman atau dekor gitu banyak yang, gedenya justru di Pinterest. Dia nggak terlalu main di Facebook atau nggak terlalu main di Twitter. Instagram mungkin ya, masih mungkin, tapi, malah mainnya di Pinterest gitu. Nah, nah udah gitu harus tahu juga Facebook tuh, misalnya, lebih, populer di kalangan, yang lebih mature audience gitu, 30 tahun ke atas. Kalau untuk millennials lebih banyak di Instagram dan itu sangat-sangat penting bagi mungkin nggak terlalu driving traffic ke website kita atau blog kita, tapi sangat-sangat vital bagi engagement dengan audience untuk Instagram ini. Kalau Twitter itu untuk yang punya eee, Twitter itu, masih huge untuk yang ini ya, yang senior milenial mungkin, kayak kita maksudnya traffic tuh banyaknya justru dari Twitter, karena di sana ada percakapan, mengenai isu-isu yang kita tampilkan, tapi di Instagram itu, mmm, kalau untuk pembaca yang muda itu sangat, penting untuk digarap. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk mem-boost social media presence kita, untuk lakukan, digital marketing strategi kita, kita bisa kita tadi kan pengen tahu audiens kita siapa, audiens kita maunya apa. Kita bisa create poll atau jajak pendapat gitu ya. Eee poll itu di tiga-tiganya bisa dilakukan ya di Facebook, Instagram, Twitter, bisa, untuk bisa mengundang followers kita untuk engage dengan kita. Lalu kita bisa tahu juga, opini mereka, terus, eee, berapa sih, sejauh mana mereka mau, apa, spend more time ke profile kita, terus, eee, bisa tahu insight-insight apa gitu. Jadi itu bisa di-leverage banget buat, gain insight mengenai follower kita atau mengenai ide-ide kita. Terus penting juga untuk, ternyata untuk menggunakan emojis, hashtags itu, eee eee, ininya berubah-ubah sih ya aturannya, rules of thumb-nya. Kadang sebanyak mungkin hashtag, kadang, hanya beberapa saja, tapi penting lah untuk, terutama di Instagram. Dan emoji itu ternyata juga penting, bisa meningkatkan, apa, engagement dan juga SEO kalau nggak salah ya.
Nah, eee, tadi attention span, saya udah sebut tentang attention span yang pendek, maka itu penting juga adalah penggunaan foto dan video, pokoknya multimedia itu penting. Nggak mesti terlalu fancy atau gimana, tapi, adalah visualnya gitu. Itu, terutama buat audiens yang muda itu penting. Dan memang let's face it, audiens kita ini nggak terlalu suka banget membaca, jadi lebih suka kalau lebih ada visualnya. Eee, Lebih konten yang fun, eee, yang receh juga disukai gitu ya. Misalnya kayak, eee, kalau tahu Netflix Indonesia itu, ininya tweet-nya tuh ini banget gitu, suka suka ada joke-joke garing, it works gitu. Cuma jangan kalau emang nggak bakatnya bikin-bikin joke seperti itu ya jangan dipaksain sih. Jadi, tapi make it more fun, make it, more playful gitu. Selain itu kita juga harus humanize our brand. Kita kan nggak cuma tampilkan produk atau apalah, kata-kata atau jasa, tapi kita tampilkan personality kita, kita tampilkan siapa, founder-nya, siapa di balik bisnis ini ada siapa aja, kita bisa pasang employee kita siapa, atau, misalnya kalau misalnya jual tenun misalnya kita tampilkan ibu-ibu penenunnya, eee, itu apa, itu akan lebih sentuhan-sentuhan yang lebih manusiawi itu akan lebih menyentuh, emosi, eee, audience dan tadi ada sense of storytelling-nya gitu. Kalau tahu Humans of New York itu kan, sangat-sangat menarik, banyak story-nya dan dia jadinya viral banget. Di situ dia juga jadi banyak, audience, jadi ini juga apa, jadi bisa monetize, eee, brand-nya dia. Lalu ride the wave. Ride the wave ini, artinya kalau di sosial media lagi ramai apa gitu, kita bisa tuh, manfaatin, ininya gitu, apa, manfaatin, eee manfaatin apa yang lagi ramai itu dengan yang relevan sama produk kita. Misalnya teman saya waktu itu ya jual makanan, dia terus lagi ada film apa ya, kalau nggak salah Gundala gitu. Lalu dia, tampilin, bikin kayak kartun gitu, ilustrasi, kalau Gundala, ke warteg apa yang dia makan ya, jadi kayak kayak gitu deh, misalnya nasi cumi gitu atau kan nasi terong atau apa gitu. Itu jadi menarik sih, lucu gitu. Jadi si Gundala makannya apa, si musuhnya apa gitu. Itu namanya riding the wave. Kita bisa, eee, memanfaatkan itu untuk memanfaatkan apa yang lagi rame di sosial media untuk bisa, eee, me menarik perhatian orang juga terhadap brand kita gitu. Terus misalnya kita udah nggak punya ide, apa sih yang mau kita tampilkan di sosial media kita, sebetulnya banyak sekali cara ya. Misalnya kita udah punya konten atau punya teks, kita bisa lagi me-repurpose, konten kita jadi infografis misalnya, jadi, apa, ilustrasi atau apa gitu. Terus kita bisa tampilkan inspirational quotes yang relevan sama kita. Ini, di Magdalene juga sering kita lakukan inspirational quotes ini, artikel kita kan udah banyak gitu, untuk biar orang mau baca lagi, atau biar untuk ya branding kita gitu tentang apa sih Magdalene itu, kadang kita ambil satu quotes, kita jadiin poster eee, apa, buat ditampilkan di Instagram terutama. Kita juga bisa tampilkan throwback photos, foto-foto yang lucu-lucu atau foto-foto yang nostalgic gitu, itu bisa banget, dan, apa, orang-orang sangat, menyukainya. Lalu, saat pandemi ini kalau diperhatiin, dilihat di Instagram tuh kemarin banyak yang bikin template, semua bikin template, makanan apa yang dirindukan gitu, mmm, musik, atau film gitu, itu juga bisa dilakukan yang sesuai dengan, brand kita. Oke, giveaways juga bisa sih, sekali-sekali kali ya kalau memang punya, resource-nya, punya, ininya bisa sih.
Dan jangan lupa emang harus fun sih. Um, Apalagi sekarang nih orang kayak stres kan gitu, pandemik tinggal di rumah terus, jadi penting banget ada nuansa fun-nya itu. Oke, next. Kayaknya ini slide terakhir ya. Nah, kalau masih struggling untuk menciptakan konten, kita harus ngapain? Uh, kita bisa outsource konten ke freelance writers. Di banyak sekali freelance writers di luar sana yang bisa kita manfaatkan biasanya untuk dan tidak perlu mahal untuk menulis konten buat kita. Sekedar informasi sedikit sedikit promosi. Magdalene juga punya divisi creative agency namanya Working Room. Kita juga salah satu jasanya adalah menulis, menciptakan konten-konten untuk website or apa aja sih. Lalu tadi saya udah sempat sebutin, dan penulis-penulis itu kan banyak yang spesifik juga ininya apa, ekspertisnya di dalam spesifik industri, jadi nggak perlu dan banyak itu bisa dicari. Jadi ada yang khusus kesehatan, ada yang khusus makanan, ada yang khusus teknologi dan segala macam. Lalu tadi saya udah sebutin konten bisa di refresh atau repurpose, jadiin infografis, bisa jadiin how to guide, terus bisa jadiin satu social media series gitu, bisa jadiin video pendek, video yang ala-ala EJ Plus atau ya 1 menit gitu. Lalu yang paling mudah itu sih user generated content, bisa gunakan customer story, bisa testimoni mereka, bisa kisah mereka, itu bisa banget kita manfaatkan. Lalu kalau misalnya udah mentok, bisa di luar sana banyak free content marketing tools, bisa juga dimanfaatkan. Oke, udah sih. Apakah saya terlalu cepat? Bagaimana? Silakan sih kalau mau tanya-tanya. Terima kasih Mbak Hera atas Sama-sama. presentasinya dan materi yang udah dibawakan oleh Mbak Hera. Itu sangat bermanfaat banget sih, karena teori-teori dari Mbak Hera dan tips-tips dari Mbak Hera itu aku juga baru tahu tadi karena Mbak Hera bawain. Jadi terima kasih banyak Mbak Hera untuk materinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sesi Q&A ini, aku dilihat nih banyak banget nih yang nanya, ada lebih dari 10 pertanyaan. Aku mau share dulu ke teman-teman mengenai Dewa Web untuk mengisi feedback form dari Dewa Web. Ya, jadi bagi teman-teman yang udah hadir di sini, aku mau minta tolong nih teman-teman untuk isi feedback form dari Dewa Web di bit.ly/dewatalksfeedback. Nah, feedback ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk webinar-webinar kami ke depannya. Apabila misalkan kalian punya kritik atau saran untuk webinar hari ini, atau kalian punya ide topik untuk webinar ke depannya, boleh banget diisi di bit.ly/dewatalksfeedback. Dan bagi teman-teman yang mau e-certificate, kalian juga bisa langsung isi di link ini, bit.ly/dewatalksfeedback. Dan mahasiswa UMN, aku juga ada invite nih mahasiswa UMN, kalian bisa isi keterangan kalian di bit.ly/dewatalksfeedback ya teman-teman. Nah, sambil kalian isi, aku mau launch polling juga nih teman-teman. Aku mau tahu background teman-teman ini umurnya berapa, sektor industri dari mana teman-teman, atau sekarang teman-teman ini udah ada yang jadi karyawan kah atau masih pelajar kah yang tertarik dengan webinar kita hari ini. Nah, sambil diisi polling dan feedback formnya, aku mau ngasih tahu sedikit informasi mengenai Dewa Web nih, teman-teman. Nah, jadi bagi yang hadir hari ini, teman-teman pasti tertarik dong, pasti teman-teman sudah memiliki website atau blogspot atau sosial media ya, teman-teman, dan juga pasti sudah punya bisnis ya. Nah, mungkin ini waktu yang tepat bagi teman-teman untuk menggunakan cloud hosting. Kenapa? Karena dengan menggunakan cloud hosting, website kalian akan lebih diprioritaskan oleh Google. Selain itu, bisnis kalian akan tentunya akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas karena official website gitu. Siapa yang nggak percaya sama official website? Nah, dengan itu Dewa Web ingin membagikan promo diskon sebesar 25%.
Jadi dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah, kalian sudah mendapatkan potongan sebesar 25% berulang untuk pembelian cloud hosting tahunan di Dewa Web. Nah, ini berlaku untuk pengguna baru dan juga pengguna lama Dewa Web. Nanti yang pengguna lama bisa submit tiketnya ke departemen sales, dan kalau yang pengguna baru, kalian bisa langsung taruh kode promo ini di halaman checkout. Nah, kemudian jadi kalian tinggal menggunakan kode promo sukses dari rumah, dan kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25%. Kemudian, apa aja sih yang kalian akan dapatkan dari menggunakan cloud hosting di Dewa Web? Nah, Dewa Web sendiri sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman, ada paket-paketnya dari Scout, Hunter, Warrior, Paladin, Crusader, Oracle. Nah, teman-teman yang baru mulai, kalian baru mau memulai website sendiri, kalian bisa mulai dari paket Scout. Ada anaknya Mbak Hera. Sorry. Nggak apa-apa Mbak Hera. Nah, kalian bisa mulai dari paket Scout, itu sudah cukup banget buat kalian yang baru mau mulai atau coba-coba buat website. Nah, buat kalian yang udah mulai, kalian bisa paket Explorer. Nah, di paket hosting bisa rekap Teams. Nah, dari semua paket-paket hosting ini, kalian sudah bisa mendapatkan semua fitur yang ada di sebelah kiri atau kanan kalian ini, seperti domain gratis, tema dan plugin premium WordPress, auto backup, dan juga dukungan Ninja standby 24 jam. Kemudian bagi kalian yang sedang hosting di provider lain, atau menggunakan Blogspot gratis, atau sedang menggunakan jasa pembuatan website gratis, kalian bisa langsung aja migrasi ke Dewa Web. Jika kalian melakukan migrasi dari provider hosting lain, kalian juga akan mendapatkan tambahan cashback sebesar 30% saldo kredit Dewa Web. Jadi jangan lupa teman-teman, dan pembinaan migrasi ini akan dibantu oleh Ninja Support kita secara tepat dan tentunya cepat dan tepat ya teman-teman tentunya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk pakai Dewa Web. Nah, oke. Kemudian mungkin itu cukup dari aku. Jangan lupa ya teman-teman, gunakan promo sukses dari rumah untuk mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25%. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke sesi Q&A-nya ya teman-teman. Oke, Mbak Hera, ini udah ada banyak banget pertanyaannya. Aku jawab yang mana aja ya? Aku pilihin aja Mbak Hera, gimana? Boleh. Sorry tadi ada gangguan. Nggak apa-apa, Mbak. Lagi work from home kayak gitu, Mbak Hera. Sebentar ya, ini banyak banget. Nah, ini dari Manda Puspi. Halo Kak Hera, bagaimana kita bisa tahu konten seperti apa yang bisa berlaku untuk audiens kita? Kalau misalnya kita nggak pakai sosmed yang official bisnis, apakah kita bisa tahu audiens kita seperti apa, demografiknya, dan lain-lain? Terima kasih Mbak Hera. Oke. Makasih. Jadi kita emang harus tahu dulu audiens yang pengen kita target, umur berapa, paling nggak secara demografi lah, umur, gender, lokasi. Dari situ kita bisa tahu gitu, kita pakai kita konten semacam apa yang bisa yang works dengan audiens kita. Jadi ya misalnya tadi waktu ini kasih contoh Magellan aja ya. Waktu kita ngedirin Magellan tuh kita pikir karena isunya isu perempuan yang bukan yang nggak yang mainstream ya, nggak yang kayak fashion atau yang kecantikan gitu ya, bukannya kita nggak suka, tapi memang kita bukan pengen di situ. Kita pikir akan lebih mature gitu audiensnya 30 tahun ke atas, tapi ternyata setelah pentingnya survei dan analytics juga itu sih, ternyata kita gedenya di 18-24. Jadi akhirnya dari situ kita juga jadi tahu ketertarikan mereka apa, kegelisahan mereka apa. Jadi itu kita harus tahu dulu apa yang kita targetin, dan ternyata juga kadang bisa berbeda juga target audience yang dicapainya. Jadi
baru kita bisa tahu konten yang works dengan audiens kita seperti apa ya voice-nya seperti apa, tone-nya seperti apa, karakternya seperti apa gitu. Dan Jadi kalau nggak pakai akun sosmed yang official, kita bisa tahu data audiens kita seperti demografik dan kayaknya kalau Twitter gitu ada deh insight-nya di situ secara basic ya Twitter, Facebook, Instagram tuh ngasih kok data-data basic yang followers kita demografinya seperti apa. Kalau enggak ya ke Google Analytics bisa atau kalau misalnya memang menggunakan web bisa ke SimilarWeb gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke kalau misalkan bagi mereka yang mau tahu audiensnya, mungkin mereka bisa research dulu, atau setelah mereka research, kan tadi seperti Magdalene, tadinya dikirain targetnya itu umurnya yang lebih tua, tapi ternyata umurnya lebih muda. Jadi bisa gitu. dulu mungkin ya, untuk apakah konten yang dibuat itu menarik atau enggak. Iya, betul. Kemudian untuk yang belum official account atau bisnis, tadi Mbak Hera bilang di Twitter mungkin ada. Twitter juga menyediakan kok ada data insight-nya, data-data basic seperti demografi, terus gender, location gitu itu disediakan kok yang basic itu. Oke. Terima kasih Mbak Hera. Semoga Kak Manda terjawab ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan lain, aduh banyak banget ya Mbak Hera. Iya. Ini ada di atasnya nih soal hashtag. Nah ini juga hashtag terus terang memang rule of thumb-nya tadi seperti saya bilang berubah-ubah terus gitu. Kadang harus sebanyak mungkin, ntar berubah lagi. Itu emang kita harus cek-cek terus lagi. Tapi ya mau semenarik apapun, mau sebanyak apapun hashtag-nya, kalau kontennya nggak menarik, tetap aja sih. Yang penting itu kontennya. Jadi hashtag itu tidak secondary lah. Hashtag itu cuma buat orang gampang aja nyari gitu. Iya, primary itu konten yang Mbak Anissa buat ya berarti ini ya kan dari Kak Anissa menanyakan mengenai penggunaan hashtag yang sama dan mengenai jumlah maksimal hashtag pada postingan. Nah itu hashtag itu cuma secondary ya Kak Anissa. Primary-nya itu konten yang Kakak buat. Oke, kemudian udah banyak banget ya Mbak. Mungkin ya ini bagaimana cara menguasai berbagai gaya penulisan. Nggak ada namanya sih anonymous. Dia memang itu perlu latihan, perlu banyak membaca, perlu banyak melihat seperti apa gitu. It takes work sih emang. Perlu banyak latihan. Atau ya memang kalau struggle ya bisa ke freelance writer tadi, tapi nggak ada shortcut sih menurut saya, nggak ada cara instan, memang harus banyak sekali latihan, kerja keras. Oke. Berarti kalau kreatif blog harus banyak membaca sih, banyak baca, explore, research, dan nggak mesti dari bidang yang sama. Kadang kita bisa lihat film atau lihat apa gitu, musik. Oke, pokoknya bagi kalian teman-teman yang mau start menulis atau mau dapatkan ide-ide kreatif, kalian banyakin membaca atau menonton film yang tentunya mengedukasi. Kemudian ini blog Medium bisa dibilang digital marketing. Aku boleh jawab sekali. Boleh. Di sini ada pertanyaan juga, blog Medium bisa dibilang digital marketing platform? Bisa sih, blog post itu kan, blog itu termasuk digital marketing tools juga gitu. Medium juga banyak saya nggak terlalu fasih sih, saya nggak terlalu paham. Medium itu biasanya orang banyak nggak yang memakainya untuk digital marketing. Tapi blog itu salah satu yang ini. Bahkan saya sebetulnya banyak baca Medium malah artikel sih. Banyak expert juga menulis artikel di sana. Jadi udah mulai beralih ke artikel juga ya Mbak Hera sekarang, karena bahkan katanya tadi yang saya sebutkan 65% marketers mulai meningkatkan lagi penulisan blog. Gitu. Lebih ke soft selling gitu ya Mbak. Iya. Dibawakan dalam cerita. Iya.
Tapi memang lebih menarik baca artikel sih daripada orang terang-terangan bilang kalau misalkan pakai brand A supaya Iya, rambut bagus. iya kalau yang hard selling gitu sekarang udah nggak bisa sih. Mm, mm, mm. Orang tuh lebih suka ditulis secara artikel gitu, review atau testimoni, orang lebih ini sih. Iya, sekarang orang lebih percaya cerita sih sebenarnya Mbak, daripada orang berjualan secara hard gitu. Nah, ini dari Kak Almondia Iput, apakah ada ketentuan batasan jumlah huruf atau kata dalam membuat konten writing? Iya. Dan apakah masukkan Heeh. gambar atau foto dalam Oke. artikel tersebut? Batasan jumlah huruf itu kalau nggak salah sih jangan panjang-panjang ya, sekitar 300-400 kata sih. Tadi attention span orang rendah gitu. Jadi biasanya segituan 300-400. Okay. Dan berapa banyak memasukkan gambar atau foto dalam blog? Nggak ada yang khusus sih ya, nggak ada aturan yang khusus sih. Dan tergantung juga ininya ya, tentang apa topiknya. Mungkin ya perlu banyak juga untuk misalnya kalau misalnya travel juga seneng saja sih lihat kalau jadi sebenarnya itu tergantung topiknya sih gitu. Oke, jadi semoga terjawab ya Kak Almondia Iput dari pertanyaan. Almondia ikut. Ya, kemudian mungkin ini kita pilih pertanyaan terakhir kali ya Mbak. Oh boleh boleh. Ini banyak banget sih. Pada antusias banget ya teman-teman. Aduh tapi maaf ya untuk belum bisa dijawab semuanya. Banyak banget tuh bingung. Banyak banget. Mungkin dari Mbak Hera mau pilih satu pertanyaan yang ingin Mbak Hera atau mau dari aku aja Mbak Hera? Ini banyak banget. Ini menarik sih. Boleh Mbak Hera? Dari Ivana Aurelia, saya mau bertanya apakah penggunaan bahasa Inggris atau Indonesia dalam konten kita mempunyai kekuatan yang sama untuk menarik engagement atau adakah yang lebih baik? Nah, lagi-lagi kita harus tahu audiens kita nih, sukanya apa dan seberapa fasih sih gitu dalam bahasanya atau lebih suka pakai apa gitu. Waktu Magdalene mulai itu kita benar-benar pure bahasa Inggris karena sebetulnya itu karena saya sama Devi emang kebiasaan menulis di media-media berbahasa Inggris dan kita pengennya sih emang merambah regional juga. Tapi kemudian pas 2014 ada pemilu, kita tampilin banyak artikel pemilu, ternyata banyak yang bilang, ayo terjemahin biar lebih banyak yang baca gitu. Nah, habis itu diterjemahin, terus akhirnya malah tambah banyak artikel berbahasa Indonesia, malah pembacanya makin meluas dan makin banyak. Sekarang malah kayaknya bahasa Inggris cuma 30%. Jadi memang kita harus, itu nggak stagnan gitu. Kita audiens dan pengetahuan kita tentang audiens tuh dari waktu ke waktu harus terus menerus kali. Penggunaan bahasa Inggris dan Indonesia tergantung banget audiensnya, produknya, targetnya, lokasi, itu ini sih kekuatannya bisa sama powerful-nya asal kita tahu cara penggunaannya. Bahasa Inggris juga bahasa Inggris yang formal atau informal, bahasa Indonesia juga demikian gitu. Jadi memang sangat banyak faktor lah di dalamnya. Tergantung gitu. Lagi ya brandnya seperti apa, produknya betul. Seperti apa. Magdalene sendiri sebenarnya juga merupakan kayak terobosan gitu loh Mbak, karena menurut aku jarang banget yang ada media mau pick up memahami feminisme gitu Mbak. Iya memang waktu itu kita sebagai pembaca sebetulnya nggak puas juga. Kok nggak ada media perempuan yang membahas isu-isu di luar ya kita suka fashion, kita suka ngomongin masak atau apa gitu, suka gitu. Tapi kenapa semua bicarakan hal itu yang sangat beragam. Jadi akhirnya kita putusin pengen bikin yang berbeda. Iya, sangat berbeda sih sebenarnya. Magdalene. Tadi ada yang nanya juga apakah bisa menerima artikel? Menerima.
Jadi ada di halaman About Us itu ada ininya kalau mau ngirim artikel. Teman-teman tuh yang suka menulis dan mungkin mau mengirim artikelnya ke Magdalene bisa langsung kunjungi Ya. websitenya di Dan Magdalene. kita menggunakan Dewa Web juga. Wah. We're happy customer. Oh, makasih Mbak Hera. Semoga layanan dari kami baik ya Mbak Hera selama ini di Yeah. Magdalene. Yes. So Nah, far so good. terima kasih Mbak Hera. Yeah. Nah, mungkin ada satu pertanyaan dari aku nih Mbak Hera. Oke. Nah, tadi kan Mbak Hera udah kasih tips dan trik. Nah, boleh kasih aku satu contoh mungkin dari konten siapa yang atau brand apa yang menurut Mbak Hera memiliki konten kreatif dan memang setelah menerapkan beberapa tips dari Mbak Hera ini berubah gitu Mbak? Maksudnya jadi lebih bagus lagi. Oh, maksudnya tipsnya saya nggak tahu ya, tapi maksudnya kayak tahap-tahapannya kan tadi Mbak Hera bilang misalkan kayak giveaways and terus kayak oke. Yang tadi diterapkan. yang menurut saya secara konten kreatif dan ini tuh Netflix Indonesia gitu. Itu kan brand luar. Tapi dia, nah ini juga tadi saya lupa sebut, dia bisa melokalisasi kontennya Netflix itu jadi sangat, ya film-filmnya sebetulnya sama kan, tapi dia bisa ramu gitu. Dia bisa bikin posting-posting sosial media yang pembaca kita sangat familiar dan sangat dekat dengan joke-joke-nya gitu. Jadi misalnya tentang apa ya, bisa dia pakai apa ya, film Susana mungkin atau apa gitu, atau Didi Kempot, pokoknya dia bisa lah gitu meramunya. Jadinya tuh orang jadi lebih tertarik kan gitu. Netflix buktinya sekarang orang nggak ada yang nggak nonton Netflix, itu juga dibantu dengan ini. Juga sebenarnya TNI AU juga bahkan itu sosial media kontennya jago sih, lucu gitu. Oh iya, Jadi Mbak. Saya belum bisa tahu. bahkan dia kadang-kadang suka bikin yang kadang nggak nyambung gitu, bikin joke, tapi ya lucu tapi orang keinget. Ya. Jadi itu juga kan branding dan mendekatkan, ini strategi komunikasi yang bagus lah gitu. Oke, berarti dari Mbak Hera berarti contoh sosial media yang sudah cukup kreatif itu Netflix ID dan Netflix, juga ya. TNI AU ya. TNI gitu TNI AU juga bercanda-bercanda ya. Ya. Saya baru tahu. Ya. Oke, Mbak Hera. Mungkin sesi Q&A-nya cukup sampai situ aja. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Maaf kalau ada kekurangan. Nah, maaf ya teman-teman, ada lebih dari 30 pertanyaan yang udah masuk, tapi kita belum bisa jawab semua, mohon maaf teman-teman. Aku juga mau informasi, minggu depan kita juga akan ada webinar lagi, secara gratis. Nah, webinar selanjutnya kita akan membahas mengenai UX atau User Experience for your site. Nantinya webinar ini akan dibawakan oleh Franco, UI UX Designer dari Blibli. Jadi nanti webinar ini akan diadakan pada hari Senin, 18 Mei 2020, jam 2 siang. Jangan lupa ya daftar ya teman-teman untuk yang tertarik dengan UX atau mau belajar mengenai user experience untuk website kamu, bisa langsung daftar di dewatalks.com secara gratis. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di hari Senin jam 2 siang. Oke. Bagi teman-teman yang tadi kelewatan, mungkin dari Mbak Hera bawain presentasinya, kalian bisa langsung cek di dewatalks.com untuk melihat siaran ulang dari webinar hari ini, atau misalkan teman-teman ternyata tertarik dengan Dewa Talks, kalian bisa langsung kunjungi dewatalks.com untuk registrasi diri kalian untuk mengetahui update-update selanjutnya mengenai webinar Dewa Talks. Kemudian jika kalian tertarik dengan tutorial-tutorial pembuatan website, SEO, SEM, kalian bisa langsung kunjungi kami di youtube.com/dewaweb. Dan jangan lupa follow media sosial kami di @dewatalksofficial untuk mengetahui jadwal-jadwal webinar terbaru kita. Jadi kalian lebih gampang lihatnya kalian dari Instagram. Dan bagi yang kelewatan, sekali lagi, kalian bisa langsung kunjungi ke dewatalks.com untuk melihat our past webinar and our future webinars. Nah, udah. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih banyak Mbak Hera atas kesempatannya untuk sharing materi mengenai creative content writing dari Magdalene, Magdalene.co. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan ada
kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Mbak Hera dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Itu aja dari aku. Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Hera. Terima kasih semuanya sudah datang. Kasih. Nanti untuk Ya. e-sertifikat akan aku email, kemudian untuk materi mungkin boleh di-sharing nggak Mbak Hera nih ke teman-teman? Coba nanti aku kirim deh. Oke. Ya, nanti Nanti akan aku coba ngomongin ke Mbak Hera karena ini Oke. kita Iya. materinya. Oke. Dan udah itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Hera. Cari hosting yang aman, Dewa Web.